Nah, kebiasaan kita berpikir yang itu bawaan, ada implikasi selanjutnya. Yang ini juga akhirnya sifatnya ini. Yang kedua adalah keluasan. Yang ketiga adalah Tuhan. Keluasan itu nanti lahirnya adalah dunia materi. Kenapa kok disebut keluasan? Ya, dunia materi itu bisa ditangkap dengan aktivitasmu berpikir meluas keluar. Berpikir itu kan selalu ada objek yang dipikir. Nah, objek yang dipikir itu ya biasanya dunia materi. Maka keluasan pasti ada. Yang ketiga, Tuhan. Loh, kok ujuk-ujuk nyampe ke Tuhan, Pak? Dengan orang berpikir, kalau di bukunya Descartes itu, orang sadar bahwa selama ini dia belum sempurna. Berpikir, menemukan kebenaran, terus lebih sempurna. Tapi kan besok semakin berkembang pikiranmu, tambah sempurna lagi. Tapi kan masih belum juga sempurna. Wong kita manusia terbatas. Tapi kita merasa mentok. Besok nambah ilmu lagi, lebih sempurna lagi, terus gitu. Maka secara logis pasti ada puncaknya kesempurnaan itu. Nah, dari situ ketemulah gagasan tentang Tuhan. Jadi ringkesnya berarti apa? Paling tidak ada 3 kepastian. Aku yang berpikir, keluasan yang difikirkan, dan yang ketiga Tuhan sebagai puncaknya pemikiran. Dalam tanda petik. Jadi ada, kalau bahasa Latinnya res cogitan, rex extensa, dan God. Jadi ini jenisnya innate ideas. 3 hal ini kalau di Descartes disebut substansi. Jadi ada 3 substansi: berpikir, keluasan, dan Tuhan. Kalau pakai istilah dunia, ada dunia pikiran, mind, ada dunia materi, dan ada dunia wilayah ketuhanan. Ini Kak, kalau ada yang tanya, loh, materi memangnya ada Pak? Ada. Lah yang ditangkap oleh akal itu loh materi. Jadi matahari, laut, batu, apa itu ndak fantasi aja Pak? Bayangan-bayangan ndak, katanya Descartes. Buktinya apa? Secara kuantitas bisa diukur. Bisa kamu rasakan panjangnya, lebarnya, luasnya. Setiap orang kalau ngukur kan sama, berarti dia memang ada. Akal bisa menangkap dengan jelas. Meja ini tingginya sekitar 1,5 meter misalnya. Jadi itu kan saya yang ngukuri 1,5 meter, kamu juga 1,5 meter. Berarti memang dia ada. Kalau imajinasi kan mungkin yang ada di kepalaku sama kepalamu beda. Wah, meja ini eksotis sekali Pak, wujudnya kayak lain. Itu kan kamu bisa ngarang, tapi enggak. Kalau saya ngomong kuantitas, itu sama gitu. Meja ini ditutup oleh taplak warnanya hijau, itu kan sama. Kecuali yang buta warna nanti dianggap biru. Kan ada yang kebolak-balik biru sama hijau. Oke, itu ngawatiri kalau pemilu maunya nyoblos warna hijau, kenanya warna biru nanti. Oke. Secara kuantitas itu kita sama. Berarti ada. Kuantitas itu kan bisa diukur besarnya, luasnya, warnanya. Oh, berarti realitas itu tidak diragukan lagi, mantep ada. Dari mana kesimpulan itu? Ya pikiran yang menyimpulkan. Kuncinya tadi kan semua di pikiran, makanya disebut rasionalisme. Berarti
aku berpikir itu pasti, realitas juga pasti. Nah, jadi argumennya ini, argumen kuantitas kalau realitas. Ada lagi satu lagi yang pasti, Tuhan. Jadi Tuhan juga pasti. Kayak tadi loh, di kepala kita disimpulkan pasti ada yang maha sempurna. Kenapa? Yo kita tadi kan tidak sempurna jadi sempurna, tidak sempurna jadi sempurna. Pasti ada puncaknya, tidak mungkin tidak ada batasnya. Nah, cuma katanya Descartes, gagasan bahwa ada yang sempurna itu pasti tidak dari manusia sendiri. Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna. Pasti adanya dari Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti ada. Argumennya namanya argumen ontologi. Ini balik ke ngaji yang dulu ya. Argumen ontologi itu menyimpulkan Tuhan pasti ada dengan akal saja. Biasanya orang menyimpulkan Tuhan ada itulah, lihatlah alam semesta ini, lihatlah keteraturannya, lihatlah kan gitu. Tapi dengan akal saja bisa. Jadi dengan akal itu gini loh. Tuhan itu kan maha, diasumsikan maha bijaksana, maha tahu, maha kuasa, pokoknya maha segalanya. Maha itu kan puncaknya. Nah, sesuatu tidak bisa disebut maha kalau dia tidak ada. Kalau Tuhan itu kita simpulkan punya banyak sifat maha, berarti dia pasti ada. Kenapa? Wong dia maha kok. Masa maha tidak ada? Dia maha kuasa, tapi Tuhannya tidak ada kan? Tidak mungkin. Kalau dia maha pasti ada. Kalau dia kamu sebut maha tahu, dia pasti ada. Kalau kita kan cuma sekedar tahu. Kalau Tuhan maha tahu. Karena dia maha tahu, pasti dia ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa disebut maha tahu. Ini kan kesimpulan pakai akal saja. Kalau kita sebut dia maha kuasa, ya pasti dia ada. Masa maha kuasa dia tidak ada? Sama kayak kamu ditanya ini loh. Kamu nyari pacar yang cirinya gimana? Saya nyari yang cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang misalnya. Terus, kalau saya nggak nyari yang gitu, saya nyari yang ada saja misalnya. Ya, loh, ini jawabannya kayak cerdas, tapi sebenarnya tidak. Ya, kalau tadi sudah ngomong kriteria, ya mestinya sudah ada. Ya ada itu nggak perlu disebut. Kalau sudah cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, ya mesti aja ada. Harusnya sesuatu yang ada. Kok tidak tanya lagi, yo. Berarti logikanya perlu diperbaiki. Ya pastinya ada. Ya terkecuali kamu membantahnya yang ada, atau ya mungkin kamu membantahnya beda. Ya yang mau saja Pak. Oh ya wis. Jadi cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang dan mau. Nah, kalau ini masuk akal. Ya. Kalau dan ada itu malah tidak sinkron secara logis. Kamu sudah ngomong kriteria kok masih dibahas adanya. Nah, Tuhan juga begitu. Kamu sudah ngomong ciri-ciri, bahkan dia puncaknya segalanya, masa tidak ada? Secara logis ya pastinya ada. Argumen semacam ini namanya argumen ontologis. Membuktikan Tuhan hanya dengan dasar logika saja. Jadi pakai logika saja, ya kesimpulannya Tuhan pasti ada. Oke. Jadi engkau yang berpikir itu pasti ada. Realitas sekelilingmu juga pasti ada. Dan Tuhan juga pasti ada. Nah, ini dasar substansi untuk kamu melakukan refleksi selanjutnya. Ayo berpikir selanjutnya. Berarti apa? Sudah mulai ketemu. Kita punya 3 hal yang pasti benar, pasti ada. Ini
Cara berpikir filosofis itu begitu. Dirinci sampai paling dasar, kemudian dicari unsurnya satu-satu, diuji benar sampai pasti yakin benar. Baru melangkah ke jenjang selanjutnya.